Ya, meskipun sekali lagi semua kendali ada di presiden dan kemudian presiden nampaknya masih bisa menunjukkan kekuatannya meskipun tidak energik, tidak seenergi Gibran, tapi ya apapun kebijakan dan keputusan yang dilakukan itulah yang kemudian menjadi sorot dan perhatian media. Selamat malam semuanya. Hari ini setelah beberapa hari pelantikan presiden dan ratusan menteri serta wakil menterinya, ternyata antara Presiden Prabowo dengan wapresnya ini nampak menunjukkan dua gaya yang sangat-sangat jauh berbeda. Kegiatannya berbeda, kemudian tujuan-tujuannya juga nampaknya berbeda gitu ya. Dan ini tidak satu kesatuan seperti presiden dan wakil presiden sebelumnya. Karena ketika Prabowo Subianto ini nampaknya sibuk mempersiapkan agenda-agenda untuk para menterinya yang berjumlah ratusan orang itu yang ingin dibawa ke Akmil di Magelang gitu ya. Ini kan nampak heboh sekali. Oh, mereka ini akan nanti naik Hercules gitu ya, dan mereka ya duduk seperti prajurit gitu ya. Dan ternyata setelah sampai di Magelang mereka juga diberikan pakaian TNI gitu, dan kemudian para menteri ini nampaknya heboh sekali karena ya mungkin bagi sebagian orang gitu ya, ini adalah yang kedua kalinya mereka naik Hercules atau pernah sebelumnya naik pesawat ini. Tapi mayoritasnya, hampir semuanya nampaknya ini adalah pertama kali bagi mereka naik pesawat Hercules. Ya kalau soal naik pesawat biasa kan mungkin semua orang sudah pernah gitu ya, tapi naik pesawat Hercules ini sensasinya berbeda sehingga pemberitaan terkait komentar-komentar para menteri ini hari ini sangat-sangat mendominasi di media mainstream. Jadi kalau kita baca di berbagai media itu beritanya komentar-komentar soal menteri yang naik Hercules. Ada yang berdoa, ada yang santai, ada yang tegang dan sebagainya. Jadi ya wajar gitu. Dan kehebohan persiapan untuk pembekalan para menteri di Akmil Magelang ini sangat-sangat luar biasa dan bisa dibilang itu membungkam atau menimbun pemberitaan terkait Gibran yang sebelumnya ini juga sangat-sangat luar biasa. Karena pencitraan Gibran di awal setelah dia dilantik sebagai wakil presiden Indonesia itu sangat luar biasa terencana. Setelah dia dilantik, dia langsung nampak sibuk sekali. Langsung belusukan ke terowongan MRT, langsung menerima Perdana Menteri Korea Selatan, dan ada videonya sangat bagus sekali. Jadi pencitraan atau komunikasi politik yang sebelumnya mungkin ngikutin Pak Jokowi itu hari ini semua timnya itu nampaknya sudah mengarah dan ngikutin Wapres Gibran. Tapi dengan semua langkah dan cara yang sudah dilakukan oleh Gibran dengan belusukan ke terowongan dan kemudian nerima Perdana Menteri Korea Selatan yang begitu luar biasa gitu ya, ternyata tetap saja kalah nyaring dengan pemberitaan para menteri naik pesawat Hercules. Jadi kalau kita baca di media-media, sorotan atau fokus wartawan kita itu ternyata kepada kehebohan persiapan pembekalan di Akmil Magelang. Jadi ketika fotonya Bahlil kelihatan pakai baju TNI yang sangat gagah sekali, ganteng sekali seperti artis-artis Korea Selatan yang main film gitu ya. Wah, ganteng sekali dan awet muda, itu kan nyebar di berbagai platform sosial media dan dikomentari riuh oleh banyak orang. Jadi apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebagai presiden dengan kemudian bikin program pembekalan di Akmil Magelang ini sangat riuh sekali dan mengalahkan semua pemberitaan yang sebelumnya sudah dilakukan oleh Gibran. Termasuk Bahlil sendiri gitu. Jadi kalau saya lihat foto Bahlil yang begitu awet muda dan ganteng luar biasa itu mengalahkan semua pemberitaan Gibran yang sebelumnya menerima Perdana Menteri Korea Selatan, yang nampak juga ingin terlihat hebat gitu, terlihat berwibawa dengan jas dan sebagainya, tapi kalah menarik dari Bahlil. Ya meskipun Gibran sudah nampaknya mencoba melakukan yang semaksimal mungkin. Dia sudah coba menarik perhatian gitu ya. Ya kita paham lah gaya-gayanya Gibran gitu ya. Ketika dia ditanya sama wartawan gitu ya. Entah itu dia beneran nggak tahu mau ngomong apa ketika ditanya soal harapan terowongan yang sudah didatangi oleh Gibran gitu ya. Tapi bisa juga dia pura-pura menyerahkan jawabannya kepada wakil menteri supaya dia dihujat, supaya dia dibicarakan gitu ya, agak loading dan sebagainya.
Tapi pada akhirnya dari semua video-video yang beredar itu sangat-sangat tidak menarik. Saya nggak ngerti gitu ya. Biasanya pemberitaan soal Gibran ini tinggi sekali biasanya. Biasanya kalau sudah nyebar di satu akun sosmed, ini yang lain tuh banyak sekali akan menyebarkan video Gibran. Yang loading, yang nggak bisa jawab, yang kemudian diserahkan kepada Wapres. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan simak dulu video yang saya maksud berikut ini. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpia ini yang ditunggu-tunggu. Nah, sebenarnya video ini itu sangat bullyable. Jadi sangat menarik perhatian dan bisa menjadi satu pembicaraan gitu. Biasanya gitu ya, tapi kali ini itu sangat tidak menarik. Yang nyebar juga ya 1-2 orang yang kemudian tidak direspon begitu hebat, gak terlalu heboh, dan tetap saja kalah dengan fokus banyak orang kepada pembekalan Akmil di Magelang. Jadi fokusnya tetap kepada menteri-menteri di era Presiden Prabowo. Ya terlepas apakah ini kebetulan gitu ya, kebetulan aja gitu ya, ada 2 isu yang sangat menarik dan kemudian dimenangkan oleh kubu Prabowo Subianto, atau ini disengaja, kita nggak ngerti gitu ya. Tapi ya pada intinya ini bisa terjadi antara Prabowo dan Gibran gitu. Biasa terjadi ke depan dan mungkin kita akan terbiasa dengan itu gitu. Karena kalau ini adalah kegiatan atau langkah-langkah yang disengaja, maka ini seperti menjadi satu tes adu kekuatan gitu ya. Bagian mana yang lebih menarik perhatian media, dan ternyata hasilnya kita tahu ternyata Prabowo lah dengan atribut militernya, dengan pemberian bekal kepada menteri di Akmin Magelang ini jauh-jauh lebih menarik perhatian dibandingkan Gibran dengan bulusukannya, dengan keterowongan MRT dan sebagainya yang mungkin sudah membuat kita sudah jenuh sekali selama 10 tahun terakhir ini dengan Presiden Jokowi. Mungkin gitu ya, mungkin orang-orang sudah bosan lah 10 tahun gitu ya. Lebih seru melihat yang militer-militer seperti yang dipertontonkan oleh Prabowo Subianto. Ya mungkin Pak Prabowo tidak energik gitu ya. Mungkin ya beliau nggak kuat lah untuk belusukan ke berbagai tempat dan kemudian menyapa warga, salaman satu persatu, atau berjalan dengan jarak yang begitu panjang, kilometer gitu ya, dengan jarak tempuh yang seperti itu. Mungkin itu tidak mampu dilakukan oleh Prabowo Subianto. Tapi Presiden hari ini nampaknya sudah menunjukkan bahwa kebijakan dan keputusannya itu bisa berdampak sangat luar biasa, dan apapun yang dilakukan Gibran dengan timnya di media sosial, dengan pencitraan, dengan pemberitaan belusukan dan sebagainya, itu tidak akan bisa mengalahkan kendali yang bisa diberikan oleh Prabowo Subianto. Jadi ya mungkin Gibran energik gitu ya, dia bisa jalan kemana-mana, tapi soal kendali tetap saja ada di Presiden Republik Indonesia. Sehingga para wartawan juga, saya nggak tahu apakah ini dikondisikan atau memang diatur sedemikian rupa, tapi kalau kita lihat di pemberitaan media hari ini, itu nyaris nggak ada soal pemberitaan terkait Gibran yang bertemu dengan Perdana Menteri Korea Selatan atau belusukan ke MRT terowongan gitu ya. Ya ada beritanya, tapi kalah nyaring, kalah banyak, kalah besar gitu. Sehingga ya inilah tontonan untuk 5 tahun ke depan mungkin gitu ya, antara adu kekuatan 2 pihak atau 2 pemimpin yang saling saling adu kekuatan gitu. Dan ya karena di tahun 2029 nanti kalau saya lihat gitu ya, nampaknya Gibran bukan orang yang bisa menahan diri dan kemudian tetap akan jadi wapres sampai 5 tahun yang akan datang atau sampai 2034. Kalau ngelihat rekam jejak Gibran dari wali kota 2 tahun langsung jadi wakil presiden, nampaknya dia tidak akan bisa berdiam diri di tahun 2029 dengan ikut Prabowo lagi. Nampaknya Gibran akan maju sebagai capres sendiri di tahun 2029, dan ambisi itu sudah sangat-sangat kelihatan, sangat luar biasa terasa hari ini ketika Gibran sudah langsung belusukan ke terowongan MRT Jakarta. Sehingga ya mungkin ini perlu diantisipasi oleh kubu atau tim Prabowo Subianto yang mungkin masih berniat maju di tahun 2029, karena kalau Prabowo masih berniat maju, maka lawan terberatnya adalah wapresnya sendiri. Karena
Kalau soal elektabilitas, soal panggung politik, yang lain-lain seperti Anies dan Ganjar, hari ini mereka tidak punya panggung apa-apa. Kalaupun mereka masuk ke dalam partai politik, punya posisi di partai politik sebagai pengurus gitu ya, itu tidak akan sebesar panggung politik yang dimiliki oleh Gibran dengan semua langkah dan tim yang sebelumnya mengatur atau mendampingi Presiden Jokowi selama 10 tahun terakhir. Karena saya tahu betul gitu ya, tim komunikasi, tim sosmed Presiden Jokowi ini canggih luar biasa, sehingga kalau urusan sosial media dan kemudian hari ini kita lihat banyak sekali orang terpengaruh atau terpapar sosial media di berbagai platform mulai dari TikTok, Instagram, YouTube, Facebook dan sebagainya gitu ya, maka ya nampaknya itu harus sangat hati-hati. Ya meskipun sekali lagi semua kendali ada di presiden dan kemudian presiden nampaknya masih bisa menunjukkan kekuatannya meskipun tidak energik, tidak seenergik Gibran, tapi ya apapun kebijakan dan keputusan yang dilakukan itulah yang kemudian menjadi sorot dan perhatian media. Jadi ya pada akhirnya saya juga nggak ngerti apakah ini disengaja atau tidak sengaja atau hanya kebetulan semata, tapi kalau ngelihat dari ambisi Gibran itu jelas sekali ada ambisi untuk maju di Pilpres 2029. Bahkan relawan-relawannya sudah ada yang bersuara jauh-jauh hari sebelum Pilpres selesai dilaksanakan. Tapi ya ini menjadi satu pelajaran lagi untuk kita semua bahwa ya mungkin kita perlu juga bersiap-siap di tahun 2029 nanti. Ini nampaknya akan ada dua pertarungan yang sangat keras sekali. Di luar soal kekuatan atau di luar soal calon yang lain seperti Anies dan Pak Ganjar. Ya kita lihat saja gitu. Tapi kalau berkaca kepada Pilpres sebelumnya seperti apa yang dilakukan oleh Nasdem, maka memang persiapan untuk Pilpres untuk tahun 2029 sudah pasti akan dilakukan tahun depan atau tahun 2025. Jadi apa yang saya lihat, apa yang saya alami di Pilpres sebelumnya gitu ya, itu memang sudah sangat dipersiapkan sejak lama, bahwa kemudian pencalonannya, pemutusannya dilakukan beberapa hari sebelum KPU ditutup. Ya itu soal proses politik saja, tapi persiapan masing-masing calon itu sudah akan dilakukan tahun depan. Dan kita lihat saja karena ini akan semakin menarik gitu, karena pertandingannya akan melibatkan dua kubu atau dua tokoh yang hari ini sama-sama berkuasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.